Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'iyan ila ridwanihi wa salawatullahi wa salamuhu ala rasulihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Keluarga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut pada masalah yang keempat. Al-mas'alatu ar-rabi'atu. Masalah yang keempat adalah ma yahrumu fi'luhu ala man arada qada al-hajah. Apa yang diharamkan terhadap mereka-mereka yang hendak membuang hajat, menunaikan hajat. Kita bacakan, yahrumul baulu fil ma'ir raqid. Diharamkan membuang air kecil di air yang tergenang. Di hadis Jabirin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena hadis dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa annahu naha an bauli fil ma'ir raqid, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melarang kencing atau buang air kecil di air yang tergenang, di air yang tergenang. Hadis ini muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Wala yumsiku dzakarahu biyaminihi wa huwa yabul, dan tidak boleh memegang kemaluannya dengan tangannya sementara ia sedang kencing. Wala yastanji biha, dan janganlah dia beristinja atau cebok dengan tangan kanannya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza bala ahadukum, jika salah seorang di antara kalian buang air kecil, fala ya'khudanna dzakarahu, janganlah sekali-kali ia memegang kemaluannya biyaminihi, dengan tangan kanannya. Wala yastanji biyaminihi, dan jangan dia cebok dengan tangan kanannya. Hadis ini muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Wa yahrumu alaihi al-baul, dan diharamkan baginya juga buang air kecil, au al-gha'it, atau buang air besar, fit tariqi au fi dhilli au fil hada'iqil ammah. Dilarang juga ia membuang air kecil atau air besar di jalan, atau di tempat berteduh, fi dhillin, atau di tempat berteduh, atau di taman-taman umum, atau tahta syajarin musmirah, atau di bawah pohon yang sedang berbuah, atau mawaridil miyah, atau di tempat-tempat mengalirnya air. Lima rawa Mu'adzun, karena sebagaimana hadis dari Mu'adz radhiyallahu anhu qala, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqu mala'inats thalath, takutlah, bertakwalah kalian dari tiga tempat yang sering memunculkan laknat manusia. Apa itu? Al-baraza fil mawarid, ay fi mawaridil miyah, membuang hajat di tempat mengalirnya air. Wa qari'atit tariq, atau di jalan-jalan umum. Wa dhilli, atau di tempat-tempat berteduh. Di tempat-tempat ini sering memunculkan laknat manusia, karena misalnya ada kotoran dan ada hal-hal yang tidak pantas, maka tempat ini sering memunculkan laknat manusia. Manusia sering melaknat siapa yang melakukan pelanggaran di tempat itu. Maka takutlah kita dari membuang hajat di tempat-tempat ini. Wali hadis Abi Hurairah, dan juga hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna nabiyya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqul la'inain, takutlah, bertakwalah kepada Allah dari dua tempat yang sering memunculkan laknat manusia. Qalu, mereka bertanya, para sahabat bertanya, wa man la'inani ya Rasulullah, apa itu dua tempat itu wahai Rasulullah? Qal, Nabi bersabda, alladzi takhalla fi tariqin nas, mereka yang membuang hajatnya, yang membuang kotorannya di jalan-jalan manusia, aw fi dhillihim, atau di tempat-tempat berteduh mereka. Kama yahrumu alaihi qiraatul Qur'an, juga diharamkan kita membaca Quran sebentar kita buang hajat atau di tempat buang hajat. Wa yahrumu alaihi kadzalika, dan juga diharamkan bagi kita al-istijmaru birrawth, beristijmar, ini sudah kita sebutkan, dengan kotoran hewan yang sudah kering, tidak boleh. Aul azm, atau dengan tulang juga tidak boleh.
au bit-ta'ami muhtaram, atau dengan makanan-makanan yang mahal. Di hadis Jabir radhiyallahu anhu, karena hadis dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang an yutamassaha bi azmin au bi ba'rin. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang beristijmar, mengelap dengan tulang atau dengan kotoran hewan. Wa yahrumu qada'ul hajati baina quburil muslimin, dan juga diharamkan membuang hajat di kuburan-kuburan kaum muslimin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam potongan hadisnya, la ubali awsatal quburi qadaitu hajati aw wasatas suq. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya, aku tidak menghiraukan apakah di tengah kuburan aku membuang hajat atau di tengah pasar. Kalau kita lihat hadis lengkapnya ini, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku lebih suka berjalan di atas bara atau berjalan di atas pedang yang tajam, atau aku lebih suka menjahit sendal dengan kakiku daripada aku harus berjalan di tengah kuburan kaum muslimin. Dan aku tidak peduli apakah aku membuang hajatku di tengah kuburan ataukah di pasar. Maksudnya sama jeleknya membuang hajat di kuburan atau di pasar, itu sama jeleknya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku tidak peduli apakah berjalan di atas bara atau di atas pedang, lebih aku sukai daripada hal-hal yang seperti ini, daripada berjalan di atas kuburan kaum muslimin, daripada membuang hajat di kuburan kaum muslimin ataupun membuang hajat di pasar. Ini semua kejelekan dan semua yang perlu kita hindari. Keluargaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian beberapa yang kita bacakan tentang ma yahrumu fi'luhu ala man arada qada al-hajah, tentang apa yang diharamkan bagi siapa yang ingin membuang hajat. Mudah-mudahan ada faedahnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.